saya Hendrian Mafrana dan NIM 19104168866 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, dalam video kali ini kita akan bahas atau menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Nah, baik, dalam video kali ini kita akan membahas atau menjawab beberapa soal ujian akhir semester dari mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada soal bagian A yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa selama kuliah daring. Nah, yang pertama itu saya selalu hadir karena jadwal sering dilihat. Kemudian yang kedua saya selalu hadir dan saya tidak terlalu ingat berapa kali masuk Meet atau Classroom, dan saya tidak sampai batas yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, banyak mencari materi yang diambil dari buku Analisis Lingkungan Bisnis, setelahnya meringkas dan merecord hasil ringkasan. Kemudian yang keempat, poin yang ketiga, banyak yang dipelajari seperti memahami konsep serta contoh dalam buku tersebut. Dan yang keempat ini ada tugas terstruktur. Yang pertama bab 4, politik private dan tekanan sosial. Kemudian yang kedua ini bab 5, manajemen krisis. Dan yang ketiga ada bab 7, strategi non pasar untuk arena pemerintah. Kemudian yang kelima ini ada satu buku yang digunakan adalah buku Ajar Analisis Lingkungan Bisnis. Penulisnya yaitu Pak Adi Mursalin SEMM, dan halamannya ada 640 halaman. Kemudian jumlah babnya ada 15 bab. Dan yang selanjutnya bukunya sangat bagus. Kemudian banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Kemudian yang keenam ini kesan dan pesannya saya banyak sekali yang saya pelajari dari mata kuliah ini. Jadinya saya dapat mengetahui dan menganalisis lingkungan di sekitar saya. Media yang digunakan dosen yaitu WA, seperti Meet, YouTube, dan Classroom. Soal bagian B, masuk ke soal bagian B. Nah, soal bagian B ini berkaitan dengan teori-teori analisis lingkungan bisnis. Mahasiswa wajib menjawab dengan terperinci dan tidak asal jawab. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan, jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Kemudian yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Dan yang ketiga, bab 7 dalam buku Analisis Lingkungan Bisnis adalah berkenaan dengan mengetahui lingkungan bisnis, pengguna strategi berbasis non-pasar perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan dan sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dalam melakukan bisnisnya. Nah, kemudian yang keempat ini jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Kemudian yang kelima, pilih satu bab dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang saya pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan saya. Kemudian yang keenam ini ada bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis. Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawabannya menurut saya sendiri. Baik, kita langsung saja masuk ke jawaban. Yang pertama itu, krisis moneter adalah situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Nah, krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Kemudian krisis seringkali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa
organisasi. Kemudian penyebab terjadinya krisis ini ada 3. Yang pertama, utang negara yang berlebihan. Kemudian yang kedua ini laju inflasi yang tinggi. Dan yang ketiga ini pertumbuhan ekonomi yang macet. Kemudian yang kedua, yang pertama itu komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah pengindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Baik, pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan eksposur perusahaan di lingkungan non-pasar. Kemudian poin yang kedua, kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah bagian terpenting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Kemudian yang ketiga ini ada analisis akar penyebab, di mana di sini merupakan langkah pertama dalam mengembangkan tanggapan yang efektif adalah menganalisis krisis. Ini jelas lagi banyak perusahaan. Kemudian yang keempat ini ada tanggapan. Respon mencakup tindakan untuk menyelesaikan krisis, menangani akar penyebabnya, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan publik dan pemerintah. Kemudian yang kelima ini ada komunikasi efektif dan tidak efektif. Komunikasi dan perbaikan adalah 2 komponen utama dari respon krisis, karena krisis sering berkembang dengan cepat. Informasi seringkali tidak lengkap dan spekulasi serta rumor bisa terbang sekalipun informasi sudah lengkap atau krisis terbukti dengan sendirinya. Kemudian penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan mereka yang terkena dampak serta publik secara lebih luas. Nah, kemudian yang ketiga ini ada perusahaan dan kepentingan lain menggunakan strategi non pasar untuk berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam isu-isu non pasar yang ditangani oleh lembaga legislatif. Amandemen pertama konstitusi memberikan kepada orang-orang termasuk perusahaan hak untuk kebebasan berbicara dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Nah, kemudian bisnis dan kepentingan lain dengan demikian memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, dan partisipasi tersebut membutuhkan strategi yang efektif. Bab ini membahas proses strategi, menyajikan strategi non-pasar generik, dan memberikan contoh. Nah, contohnya itu seperti Toshiba dan sanksi perdagangan. Kemudian Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengamati bahwa kapal selam Uni Soviet beroperasi lebih tenang daripada sebelumnya, membuat pelacakan lebih sulit. Investigasi Pentagon mengungkapkan bahwa teknologi baling-baling Soviet telah meningkat secara substansial. Kemungkinan karena penjualan peralatan telah meningkat secara substansial. Penggilingan yang sangat canggih ke Uni Soviet oleh perusahaan mesin Toshiba Jepang. Setiap penjualan semacam itu akan melanggar peraturan Komite Koordinasi Pengendalian Ekspor Multilateral atau COCOM, sebuah perjanjian internasional yang melarang ekspor ke negara-negara komunis teknologi yang dapat meningkatkan kemampuan militer mereka. Ketika sebuah surat kabar Amerika Serikat melaporkan penyelidikan Pentagon pada Maret 87, Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional Jepang atau MITI mengabaikan laporan itu. Tekanan Amerika Serikat bagaimanapun akhirnya membuat MITI untuk menyelidiki. Nah, kemudian keributan di Amerika Serikat segera terjadi pada beberapa pemboikotan konsumen terhadap produk Toshiba dilaporkan.
dan anggota Kongres menghancurkan produk Toshiba. Dilaporkan dan di halaman Capitol, penjualan komputer laptop senilai 1 miliar ke departemen 1 miliar US dollar ke miliar Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendapat kecaman. Beberapa perusahaan Amerika Serikat membatalkan perjanjian pembelian dengan Toshiba, dan yang lainnya merasa gugup serta menenganinya. Pengusaha politik sangat ingin mewakili konstituen yang marah atas penjualan mesin penggilingan. Pada pertengahan Juni, DPR mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang meminta Departemen Luar Negeri untuk meminta kompensasi dari Jepang atau kerusakan. Tagihan yang melarang penjualan Toshiba ke Departemen Pertahanan dan melarang semua impor Toshiba ke Amerika Serikat untuk jangka waktu 2 hingga 5 tahun. Dipercepat melalui Kongres, sanksi yang dijatuhkan secara legislatif tampaknya sudah pasti. Kemudian yang keempat, strategi non-pasar adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan dalam perekonomian. Nah, adapun generik strategis berisikan 3 strategi yang berbeda, yaitu yang pertama itu ada leadership, yaitu dimana meningkatkan laba dengan cara menurunkan biaya, sementara harga kita tetap bersaing di pasar. Nah, kemudian selanjutnya meningkatkan market share dengan cara menggunakan harga yang lebih murah, tetapi tetap menghasilkan laba untuk kita. Nah, yang dimaksud market share ini adalah pembagian pasar. Kemudian pengurangan biaya melalui ekonomi of scale, commodity supply chain, lean manufacturing. Hal yang perlu diingat dalam strategi ini adalah bagaimana bisnis kita menjadi lowest cost producers among the competitor, memiliki harga produk yang paling murah dibanding pesaing. Akan tetapi hal ini juga mengakibatkan bisnis kita terancam jika ada kompetitor yang memiliki cara yang lebih efisien dan efektif dari kita. Nah, kemudian yang kedua ini ada differentiation, di mana riset dan inovasi haruslah menjadi fokus utama, mampu membuat produk dan jasa berkualitas tinggi, memperhatikan fitur dari produk jasa atau layanan pelanggan, pelayan maksimal. Kemudian sales dan marketing supaya target pasar menyadari bahwa manfaat dari produk yang kita tawarkan. Memperhatikan reputasi dari brand kita dan produk dari brand itu sendiri. Dalam strategi ini kita harus terus-menerus mengembangkan produk kita untuk dapat terus bersaing, atau kita akan kalah bersaing dengan pesaing yang mampu membuat diferensiasi produk yang lebih baik dari kita. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga ini ada fokus, di mana fokus pada niche market atau pasar yang sangat khusus, memberikan servis pada barang atau jasa yang unik sesuai dengan kebutuhan khusus dari customer. Dalam strategi ini yang paling penting adalah membangun brand loyalty pada customer dan tetaplah fokus pada niche market, karena jika kita memiliki produk yang terlalu umum, maka kemungkinan kita akan kalah bersaing dengan produk yang mengedepankan cost leadership atau harga murah atau differentiation atau unik. Kemudian yang kelima, jawaban yang kelima ini, poin yang kelima, melakukan lobby. Melobi adalah komponen sentral dari sebagian besar representasi dan strategi informasional. Lobby adalah kemungkinan komunikasi strategis dari informasi yang relevan secara politik kepada pejabat pemerintah. Informasi tersebut dapat diberikan kepada presiden, gubernur, pejabat cabang eksekutif, anggota kongres atau badan legislatif negara bagian, staf mereka dan staf komite. Contoh percakapan lobi bisnis antara pelaku bisnis perusahaan kelapa sawit dengan tokoh masyarakat atau LSM yang sudah dikenal dalam hal upaya pembebasan
pembebasan lahan dengan masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan melobi tokoh masyarakat untuk dapat memberikan persetujuan hak guna tanah kepada mereka. Karena tokoh masyarakat memegang peranan penting dalam setiap keputusan di suatu desa. Misalnya, contoh lain adalah lobi pihak humas perusahaan kepada kalangan jurnalis atau wartawan, reporter, dan redaktur yang pengaruh dan memiliki kekuatan untuk membentuk opini dalam menghasilkan pemberitaan yang positif terhadap perusahaan, sehingga bisa meningkatkan brand dan menjadi promosi yang efektif untuk target konsumen. Nah, kemudian yang keenam, peran pemerintah dalam bisnis internasional menurut Porter, yaitu yang pertama itu di sini ada 5 poin. Yang pertama, spesialisasi faktor, kemudian yang kedua, menetapkan regulasi, dan yang ketiga, memperkuat standarisasi, kualitas produk, keamanan, dan lingkungan, dan yang keempat, poin yang keempat, mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan, dan yang terakhir yang kelima ini ada mendukung iklim usaha yang kompetitif. Pemerintah termasuk dalam lingkungan bukan pasar, karena dia yang mengatur atau berada di atas pemasaran. Nah, kemudian soal bagian C, masuk ke soal bagian C, berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan analisis lingkungan bisnis. Di sini tertulis setelah mahasiswa menonton video-video analisis lingkungan bisnis ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut. Menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dan manfaat dan wawasan diperoleh setelah menonton video-video analisis lingkungan bisnis. Baik, video bagian A, yang pertama itu judulnya lingkungan pemasaran dan makna dalam video supaya dapat mempelajari lingkungan pasar. Kemudian teori yang dijelaskan dalam video ini ada 4 poin. Yang pertama itu ada termasuk dalam efek lingkungan pasar. Kemudian yang kedua, efek lingkungan bukan pasar. Dan yang ketiga ini ada faktor mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemudian poin yang keempat, unsur lain yang berpengaruh dalam kegiatan usaha. Nah, di sini ada wawasan yang saya dapat dari video tersebut, yaitu tata cara usaha dan supaya saya bisa menerapkan ke depannya. Lalu selanjutnya video bagian B, judulnya dampak COVID-19 ekonomi minus 5,32%. Makna dalam video tersebut, COVID-19 sangat berdampak buat perekonomian Indonesia. Teori yang dijelaskan dalam video pertumbuhan ekonomi Indonesia selama COVID-19, wawasan yang saya peroleh bagaimana mengatasi perekonomian yang sedang menurun di Indonesia. Nah, baik, kiranya cukup sekian beberapa jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah analisis lingkungan bisnisnya. Cukup sekian dan terima kasih.